Untuk proyek ini kita akan mulai. Silakan teman-teman buka website resmi dari CoreX di corex.id, di mana di website ini teman-teman bisa explore tentang berbagai macam penjelasan mengenai CoreX, termasuk untuk instalasi library dan dokumentasi atau manual booknya bagaimana cara menggunakan CoreX. Seperti itu. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk spesifik proyek yang akan kita buat. Di sini teman-teman klik pada menu daftar, lalu isikan nama lengkap, email masing-masing, kemudian password yang ingin digunakan, lalu checklist di bagian saya menyetujui syarat dan ketentuan. Lalu teman-teman klik daftar di sana. Silakan klik daftar terlebih dahulu dan pause video ini. Jika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, maka selanjutnya silakan teman-teman buka kembali website CoreX-nya, lalu klik tombol masuk di sini dan isikan username serta password dari teman-teman semua. Lalu klik masuk dan akan loading, nanti teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil membuat akun di CoreX dan kita bisa memulai untuk memprogram CoreX-nya. Langkah selanjutnya adalah teman-teman buka Arduino IDE-nya, kemudian klik di Library Manager di sini, lalu cari nama library-nya adalah CoreX. Pada saat materi ini dibuat, CoreX sudah ada di versi 1.2.4, versi terbaru. Silakan teman-teman install di versi terbaru tersebut, klik install di sini. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya teman-teman perlu melakukan instalasi boardnya. Untuk melakukan instalasi boardnya, teman-teman masuk ke menu File, Preference, kemudian di bagian Additional Boards Manager, kita masukkan ke sini untuk URL-nya. Teman-teman silakan ketikkan URL-nya di bagian yang ini. Harus sama URL-nya, yang bawah tidak perlu. Silakan bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Silakan teman-teman ketikkan URL yang ini. Jika sudah, maka teman-teman klik OK. Lalu tunggu sampai loading selesai. Ada proses loading di kanan bawah nantinya. Tunggu sampai dengan selesai. Lalu jika sudah selesai, maka teman-teman perlu masuk ke Boards Manager. Di sini teman-teman cari ESP8266. Di sini ESP8266 by Community. Teman-teman silakan klik install di sini dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Jika proses instalasinya sudah selesai, maka akan muncul tombol menjadi remove seperti ini. Oke, jika sudah diinstal semua, maka semuanya sudah siap dan kita bisa langsung memprogram perangkat IoT kita. Kita mulai sekarang untuk membuat proyeknya. Silakan teman-teman login ke akun CoreX masing-masing, di mana setelah login kita akan buat proyek baru. Silakan klik di menu atur proyek. Di menu atur proyek ini kita akan membuat proyek baru. Silakan namai nama proyek masing-masing ya, sesuai tugasnya. Klik di bagian untuk membuat proyek baru. Seperti itu. Nanti teman-teman masukkan nama proyeknya. Untuk nama proyek ini tidak boleh ada yang sama dan tidak boleh menggunakan spasi. Status proyeknya teman-teman atur ke public, kemudian deskripsinya biarkan saja kosong, tidak masalah. Kategorinya pun bebas, ikonnya pun silakan teman-teman pilih bebas. Seperti itu. Nanti setelah teman-teman klik buat proyek, akan muncul hijau satu seperti ini. Ketika kita klik detail, ini proyek yang sudah saya buat. Nama proyeknya example, ini adalah description-nya. Statusnya public, kemudian kategorinya example, dan untuk kolaborator serta pengguna biarkan saja tidak diapa-apakan, biarkan saja kosong. Seperti itu. Dan ikonnya sudah saya atur. Jika teman-teman sudah membuat proyek, maka kita masuk ke menu proyek kamu dan pilih salah satu proyek yang sudah dibuat sebelumnya. Kita klik di sana. Kemudian jika sudah, teman-teman perlu membuat halaman baru. Di sini karena saya sudah membuat beberapa halaman sebelumnya, maka akan banyak. Tapi jika di tampilan teman-teman, maka halamannya akan hanya ada satu. Kemudian token proyeknya pun di teman-teman hanya ada 0, maka teman-teman klik di tambah token proyek. Kemudian masukkan minimal 500 token proyeknya. Kemudian klik tambah token proyek. Nanti akan bertambah di sini untuk token proyeknya. Oke, seperti itu. Dan untuk halaman proyek teman-teman nanti ada di link ini. Teman-teman bisa klik, nanti dia akan membuka ke page baru, ke halaman baru untuk membuka proyeknya. Link inilah yang kita jadikan proyek kita. Kita publish link tersebut. Semua proyeknya, semua halamannya ada di sini nantinya, termasuk untuk status perangkatnya. Nah, di sini teman-teman klik dulu untuk menambah halaman baru.
karena di sini akan kita gunakan untuk pemantau, bukan pemantau ya, tapi pengendali pompa. Jadi teman-teman bisa masukkan di sini pompa atau apapun nama halaman, pompa dapur, pompa taman, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa membuat lebih dari satu halaman. Description boleh dikosongkan. Kemudian untuk urutan posisinya opsional saja, teman-teman ingin meletakkannya di mana. Kemudian ikonnya mungkin saya akan gunakan berhubungan dengan air, seperti itu. Untuk pompanya klik tambah laman. Nanti ada halaman baru yang akan dibuat pada akun CoreX masing-masing. Dan teman-teman lihat di sana untuk pompa sudah kita tambahkan. Selanjutnya, karena kita sudah membuat proyek, maka kita perlu membuat widget baru. Teman-teman klik di tombol widget ini. Kita tunggu, oke. Untuk membuat widget baru di sini, klik tombol tambah. Karena di sini kita akan melakukan kontrol pompa on dan off, maka jenis widgetnya akan kita gunakan adalah tombol switch on dan off. Kemudian judul widgetnya kita gunakan status pompa. Seperti itu. Klik di menu tambah widget. Kemudian untuk size-nya, silakan teman-teman tentukan sendiri mau sebesar apa ukurannya ya. Untuk urutan posisinya di posisi pertama tidak masalah. Nah, bucket ini adalah tempat menampung data. Kita berikan nama tempat menampung data, kita akan berikan namanya adalah pompa. Tentu saja tidak harus pompa, bisa apapun teman-teman semua. Kemudian opsi tombolnya di sini ada nyala dan mati. Nyala mati ini itu hanyalah caption, hanya tampilan saja. Ketika teman-teman klik mati, yang dikirim itu bukan teks mati, tetapi yang dikirim adalah angka ataupun data yang ada di sebelah sama dengan. Seperti itu. Jadi jika kita ketikkan nyala sama dengan 1, mati sama dengan 0, maka yang akan dikirim datanya adalah 1 atau 0 ini. Untuk nyala dan mati itu hanya tampilan saja, untuk tampilan, hanya untuk captionnya saja. Seperti itu. Kemudian untuk warna, silakan teman-teman atur saja warnanya ingin menggunakan apa. Dan ikonnya, teman-teman bisa bebas kembali memilih icon untuk widgetnya. Dalam satu halaman bisa banyak widget ya. Oke, kita buat widget dengan namanya pompa bucketnya. Oke, seperti itu. Kita akan buka di example-nya terlebih dahulu, memastikan bahwa sudah ada pompa. Oke, kita refresh. Dan kita cek di sana sudah ada pompa, kita buka. Widgetnya sudah ada di sini. Kita bisa mengatur nanti untuk nyala dan matinya pompa. Oke, kita akan lanjutkan kembali di materi selanjutnya. Sekarang kita akan mulai untuk memprogram ESP-nya, di mana langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menambah identitas atau ID dari perangkatnya. Kita masuk ke proyek yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, seperti ini. Lalu teman-teman klik di menu lihat daftar perangkat. Klik pada menu tersebut, nanti akan muncul daftar perangkatnya. Jika masih kosong, teman-teman tambahkan satu dengan cara klik tambah device baru seperti ini. Kemudian akan ada device baru di sana. Nah, device ID ini teman-teman copy, kemudian masuk kembali ke kode program, dan device ID ini diganti dengan device ID yang tadi kita copy. Kemudian kita masuk kembali ke proyek kita. Di sana ada out project-nya. Kita copy out project ini, kemudian kita paste di out token-nya. Seperti itu. Dan SSID-nya sesuaikan dengan nama WiFi di tempat teman-teman masing-masing ya. Password-nya juga silakan tentukan sesuai dengan WiFi di tempat teman-teman masing-masing. Di sini kita menggunakan relay, di mana relay ini, jika teman-teman menggunakan modul dari CoreX, relay tersebut terhubung ke pin D5, sehingga di bagian setup kita perlu menambahkan pin mode, di mana pin mode-nya adalah D5 sebagai output. Seperti itu. Kemudian di bagian receive-nya,
kita perlu menggunakan pengkondisian if atau jika. If ini nantinya untuk mengecek bucketnya. If bucket sama dengan pompa. Karena tadi kita membuat bucket dengan nama pompa. Artinya, ketika ada bucket yang bernama pompa mengirim data ke perangkat IoT kita, maka ini akan dieksekusi. Seperti itu. Lalu, kita buat lagi pengkondisian if. Seperti itu. Jika data yang diterimanya, ini sama dengannya 2 kali ya, karena perbandingan. Jika data yang diterimanya adalah 1, maka kita nyalakan pompanya. Digital write, pin D5. Seperti itu, high. Atau pompanya menyala. Ini teman-teman bisa copy, kemudian tambahkan else di sini, dan kita matikan pompanya menjadi low lewat relay. Oke, cukup seperti itu. Kita upload kode programnya dan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Dan teman-teman jika melihat ada error seperti ini pada saat proses upload karena kita belum memilih boardnya. Teman-teman klik di sini, kemudian select other boards and port. Boardnya teman-teman pilih Wemos, pilih yang D1, R2N mini, kemudian pilih port USB-nya. Klik OK, dan coba upload kembali. Seperti itu. Kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Oke, proses upload sudah selesai. Done uploading. Kita coba cek ke project kita. Di sana ada menu status. Kita buka menu statusnya. Dan teman-teman bisa lihat di sana statusnya online. Jadi, untuk relay ini, dia sudah online. Kita coba kembali ke pompa dan kita coba nyalakan. Teman-teman bisa lihat di sana menyala. Kita matikan. Teman-teman bisa melihat di sana mati. Kita nyalakan kembali. Nyala, mati, nyala, mati. Oke, jadi seperti itu untuk melakukan kontrol pompanya. Silahkan dihubungkan ke relay. Sehingga teman-teman share link project ini ke siapapun yang memang sebagai pengguna dari proyek.